presiden diganti ataupun ketika menteri pendidikan diganti, maka kurikulum pendidikan pun ikut berganti. Jadi kesannya kurikulum ini hanya dilakukan hanya untuk uji coba saja, karena sering berganti ketika presiden itu diganti dan juga menteri pendidikan diganti. Jadi menurut kami, menurut saya, mungkin salah satu penyebab pendidikan di Indonesia ini kurang adanya kemajuan itu karena adanya pergantian kurikulum yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi dampaknya bagi kami para pelajar adalah kami belum mampu memahami kurikulum yang sedang berjalan, lalu dipaksa lagi untuk beradaptasi dengan kurikulum. Bahkan saya mau menangis ketika melihat buku dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu ya ampun Bang, tabrakannya terlalu banyak. Logiknya itu banyak yang terbalik. Nggak jelas ini. Dalam bahasa, matematika, dan lain sebagainya. Saya bisa mendetailkan itu nanti setelah jadi ya. Tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa dari sisi tematik tidak ada konektivitas. Dari sisi teori tumbuh kembang anak, diksi yang digunakan oleh buku itu tidak mempertimbangkan ini. Yang ketiga, dia tidak pernah bisa dikatakan ini tuntas belajarnya. Sehingga 3 hal ini kalau kita lihat ini Bang, ini yang menyengsarakan siswa dan guru. Guru begitu terima buku pokoknya, oh baca ini wasiat, udah ajarin aja. Dia nggak peduli itu, ini sesuai nggak dengan teori tumbuh kembang anak, bahasa yang digunakan. Temanya ini dengan tema sebelumnya nyambung nggak? Nggak pernah ada yang ngecek Bang. Nggak pernah ada yang ngecek. Jadi begitu saya teliti, ya ampun, pantas saya bilang, kita nggak pernah maju. Karena buku teks itu, mau kurikulum merdeka, KTSP, dan lain sebagainya. Begitu saya cek per subjek, per tema, konektivitasnya, diksi yang digunakannya, saya patut menangis melihat itu. Jadi karena itu saya sekarang memberanikan diri sedang menulis buku teks sendiri. Yang saya perhitungkan itu apa? Satu, logical framework dari temanya itu betul. Jadi kalau sebuah substansi, kapan anak diperkenalkan trigonometri, kita harus tahu ini usia berapa dan ditaruh di kelas berapa, misalkan gitu. Ini sekarang tabrakan Bang. Konsep misalkan hukum-hukum kimia dan lain sebagainya, diperkenalkan di kelas berapa? Konsep biologi yang paling dasar itu apa? Jadi biologi itu belum apa-apa, anak kelas SD itu udah diajarin soal binatang. Dirinya sendiri belum paham. Jadi maksud saya banyak konsep-konsep di antara tema-tema buku ini itu Bang nggak pernah ini jadi perhatian orang DPR, nggak pernah jadi perhatian menteri. Padahal di sini pusat kebudayaan ini yang bisa mengubah karakter anak itu adanya di situ. Dan saya boleh meyakinkan diri bahwa saya setelah membaca buku teks yang beragam itu, saya boleh mengatakan buku teks itu justru yang membodohi kita.